Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Fransisi yang ada di rumah. Wow, apa kabar semuanya? Masih sehat Kakak Monik? Masih. Semuanya masih sehat? Oke, kita semua sehat ya. Kita tetap berdoa, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi jangan suka pergi-pergi ya. Kita tetap di rumah sambil memuji nama Tuhan ya Kak Monik ya. Sambil berdoa, minta perlindungan pada Tuhan. Teman-teman tahu ya, di Kuda Kudus baru tinggi nih ya COVID-nya. Tapi kami percaya Tuhan itu penyertaannya luar biasa. Asal kita apa? Berdoa dan jaga kesehatan. Nah, kita akan pujikan kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih surga yang turun di tempat gereja kita, di rumah anak-anak semuanya. Yuk kita pujikan sama-sama kasih dari surga. Kita fokus ya, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Malaikat Tuhan menjagai kita semua. Kita tetap memuji, kita tetap berdoa pada Tuhan ya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Tuhan ya, kita kasih surga itu mengalir
Biar Roh Kudus masuk ke dalam hati anak masing-masing. Meskipun kita masih virtual, tapi hadirat Tuhan tetap melingkupi pribadi lepas pribadi. Semua dilingkupi oleh Roh Kudus dengan kasih surga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan Kau curahkan ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan malaikat Roh Kudus-Mu melayang-layang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta urapan-Mu ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Kami sembah, haleluya. Kasih surga-Mu Tuhan turun di tempat ini. Haleluya. Oh, ya rara pasti kerara masuk urapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segarkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Engkau masuk di hati kami. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami semua. Tuhan, biarlah acara sekolah minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengatur dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini
misalnya senang sekali ya kita bisa bertemu dengan kakak Moni, kakak Caca, kakak William, kakak Febri, kakak Tian, dan Kak ini belum kenal pasti ya, Kak Kevin. Nah, Kak Kevin sudah bergabung dengan Flame Sisi membantu untuk gitar ya. Nah, kita sekarang bahagia. Kalau kita bahagia, kita akan pujikan sama-sama ya Kak Monik ya. Hari ini kita kurasa bahagia. Yuk, kita nanti semua kita akan memuji nama Tuhan. Kita tunjuk, mungkin punya kakak, punya adik ya. Kita ajak sama-sama berjoget ria. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk kita tuju sama-sama ya. Kakak kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kakak kau sahabatku, kakak kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini Kak Monik bahagia ya. Semuanya bahagia. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo Pak Oni. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kakak kau sahabatku, kakak kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kakak kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Nah, temanya hari ini apa Kak Monik ya? Kita harus rendah hati ya. Kita harus rendah hati, bukan rendah ya. Berarti kita bukan yang rendah bukan. Tetapi kita harus mengasihi juga. Nah, kalau kita semakin Tuhannya semakin tinggi, kita masuk makin tinggi, kita harus makin berkurang ya. Jadi kita diajarkan untuk apa? Untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati. Sehingga kita punya apa? Karakter kerendahan hati. Yo, dia semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu menjadi benih di hati kita. Kita belajar dan lebih belajar lagi. Supaya apa? Firman itu menjadi karakter kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter. Merendahkan diri kita ya, merendahkan hati kita. Seperti Samuel juga ya, yang masih kecil, Samuel berani untuk belajar lagi tentang firman Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama-sama, mari Tuhan berfirman-Lah. Mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dengan sesungguh-sungguh ya. Kita dengarkan seperti firman Tuhan nanti bisa masuk di hati kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan mari Tuhan pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati dan pikiran kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi benih di hati kami untuk kami melakukannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman Flame Sisi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti masih semangat kan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan, kami anak-anak-Mu Flame Sisi, hari ini kami mau duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti, dan Tuhan terus tolong kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, kali ini kita mau belajar tentang buah roh, yaitu kelemah lembutan. Jadi, apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu bukan berarti orang yang lemah, tetapi kelemah lembutan itu adalah orang yang tidak mudah tersinggung, orang yang tidak mudah marah, dan dengan senang hati mereka mau menerima teguran. Kelemah lembutan ini merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita mau belajar kelemah lembutan dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Musa. Musa ini di Alkitab tercatat sebagai orang yang lemah lembut. Seperti yang tertulis pada Bilangan 12 ayat 3. Di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, kenapa Musa ini bisa dibilang lemah lembut? Kita mau sama-sama belajar kisahnya Musa yang ada di Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Di sana diberi judul Dimarah dan Dielim. Jadi Musa ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi ceritanya, Musa ini menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan dengan tidak mendapat air. Lalu sampailah mereka ini ke Marah. Tetapi di Marah mereka tidak dapat minum air itu karena pahit rasanya. Itulah mengapa tempat itu dinamai Marah yang berarti pahit. Kemudian bangsa Israel ini marah sama Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, seperti yang tertulis pada Keluaran 15 ayat 24. Di sana dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dengan sangat geram dan sangat marah, karena sudah 3 hari tidak dapat air. Begitu ketemu air, ternyata tidak bisa diminum. Tetapi Musa ini dengan lemah lembut dan tanpa marah berseru kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Kemudian Musa melemparkan kayu itu ke air. Lalu air itu menjadi manis dan bangsa Israel pun bisa meminum air itu. Nah, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Seperti yang tertulis di ayat 25. Begini firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Sesudah semuanya itu teman-teman, sampailah bangsa Israel ini di Elim. Di Elim di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dari Musa? Yang jelas, Musa itu punya hati yang lemah lembut, tidak mudah marah. Meskipun bangsa Israel marah-marah sama Musa, mereka bersungut-sungut sama Musa, tetapi Musa ini tetap tenang dan tidak membalas dengan marah-marah juga. Melainkan sikap apa yang diambil sama Musa? Musa ini berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta bantuan dari Tuhan. Dengan penuh kelemah lembutannya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Tuhan tolong Musa. Nah, jadi teman-teman, siapa yang di sini yang masih suka marah-marah? Siapa yang di sini masih suka sungut-sungut
sama kayak bangsa Israel. Siapa yang di sini kalau misalnya dibilangin sama orang tuanya malah ngambek, malah gantian marah sama orang tuanya. Kalau masih ada yang seperti itu, yuk kita mau sama-sama belajar untuk punya sikap yang lemah lembut seperti Musa. Kita belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut, bertingkah laku dengan lemah lembut, tidak kasar dan tidak marah-marah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami anak-anak-Mu Flame CC sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong bantu kami agar kami dapat terus bersikap lemah lembut seperti Musa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin.